Assalamualaikum Sobat Football United. Jumpa lagi di channel yang ringan amatiran ala gue. Kali ini gue ingin membahas tentang dari berbagai sumber yang mengabarkan tentang proses penjualan Manchester United. Pihak Qatar ini dikabarkan, gue ambil dari Bloomberg ini ya. Pihak Qatar dikabarkan ini semakin percaya diri akan memenangkan pertempuran atau perebutan untuk menjadi pemilik selanjutnya dari Manchester United. Dan ya, mereka nampaknya sangat percaya diri, sudah mengalahkan Jim Ratcliffe. Dari kabar lainnya ya, di lingkaran terdekat dari Qatar, bahkan mereka yakin kalau mereka ini sebenarnya sudah memenangkan perebutan ini. Dan mereka pun juga sudah saling berkomunikasi ya terkait dengan kemenangan ini, dan tinggal permasalahan waktu saja sebelum akan ada pengumuman yang resmi. Dan tentu saja proses penjualan ini telah memasuki bulan yang ke-8. Glazer ini bisa ada peluang untuk di detik-detik terakhir ataupun menit-menit terakhir untuk tetap menggenggam klub dan juga menerima investasi dari luar. Ini tetap artinya walaupun pihak Qatar sudah sangat percaya diri, bahkan sudah memulai mengkomunikasikan ini secara internal ya, dan tinggal menunggu resminya saja. Namun demikian, Glazer tetap punya peluang untuk menghentikan penjualan ini kalau dirasa ya menurut mereka ini yang lebih menguntungkan kurang lebih bagi mereka. Mereka juga ya tentu saja informasi ini sebenarnya belum bisa disirkulasi secara luas ya, masih terbatas walaupun Bloomberg bisa mengabarkannya. Manchester United, dari sumber lainnya dari GF Mag, Manchester United ini sebentar lagi akan dijual ke Sheikh Jassim dari Qatar yang telah membuat tawaran terakhir awal bulan ini. Walaupun demikian, diskusi internal ya dari kepemilikan Manchester United, artinya keluarga Glazer, ini yang menghambat penjualan. Apa sebenarnya yang membuat penjualan Manchester United ini seperti ada delay? Ini seperti membuat anak-anak untuk setuju. Ini M&A, penasihat M&A berkata demikian. Tidak semua dari kelimanya ya ingin melakukan kesepakatan. Avram Glazer, Kevin Glazer, Brian Glazer, George Glazer, dan Edward Glazer, ini kelimanya belum bulat ini. Walaupun kalau menurut gue nih, asumsi gue ya dengan amatiran, secara mayoritas nampaknya ya mereka setuju. Saham Manchester United sendiri ya kemarin ini kembali naik cukup tajam karena ada laporan yang berputar kurang lebih demikian ya, kalau grup Qatar yang dipimpin oleh Sheikh Jassim Al Thani ini semakin percaya diri untuk memenangkan perebutan mendapatkan Manchester United. Dan informasi ini juga dikutip oleh sumber lain ya, Central Devils kurang lebih sama, kalau lingkaran terdekat Qatar ini sudah memulai komunikasi kalau mereka ini sangat percaya diri mengenai kemenangan ya, dan mereka juga percaya diri ini hanya akan permasalahan waktu saja sebelum diumumkan secara ofisial. Ya tentu saja berita ini sudah beberapa kali kita dengarkan. Apakah ini sama saja? Menurut gue tidak, karena memang kalau didengar nampaknya sama ya, tapi kan dengan waktu yang terus berkembang ya kan, mendekati beberapa tanggal yang menurut gue juga penting. Nah di situ kalau menurut gue ya secara ringan amatiran ya, memang seperti gue singgung juga sebelumnya, kalau bocoran itu betul. Ingat beberapa waktu yang lalu ada media dari Qatar ya kan yang sempat diragukan dan lain-lain. Pada saat itu menurut gue ya inilah sebenarnya bocoran. Kenapa kok belum diresmikan? Karena memang ada hal-hal krusial ya, hal-hal penting mungkin
yang memang harus diselesaikan. Tapi secara prinsip ini sudah terjadi, dan mengumumkan berita terbesar seperti ini ya, menurut gue ini kan juga harus dilihat momentumnya, lalu juga dilihat bagaimana prosesnya, jangan sampai prematur, jangan sampai ada hal-hal kecil yang mungkin menggagalkan kesepakatan itu juga terjadi. Hal-hal demikian ini kan harus ditanggulangi dulu, sehingga sangat wajar menurut gue di penjualan bisnis yang besar itu harus hati-hati. Ini mengingatkan gue juga kalau seandainya ada takeover dari startup company, perusahaan company, ataupun juga pengambil alihan kepemilikan dari perusahaan-perusahaan raksasa ya. Mereka pun juga melakukannya dengan sangat hati-hati, dan biasanya memang ketika akan menuju kejadian ya, informasi itu akan maksudnya kejadian adalah menuju ke keputusan ataupun informasi yang resmi, biasanya memang komunikasi baik itu secara internal nanti akan merambat secara eksternal, ini dilakukan begitu loh, sehingga ketika nanti resminya terjadi itu nggak dari 0 ke 100% informasinya, nggak, tapi memang sudah ada tahapan-tahapan menuju ke sana. Dan menurut gua Manchester United pun juga akan demikian, sama seperti kayak proses pengambil alihan perusahaan-perusahaan besar lain di dunia bisnis ya kan, takeover, startup yang dibeli oleh perusahaan yang lebih besar lagi. Menurut gua sama juga di Manchester United akan demikian, tapi dengan informasi yang semakin terus ya frekuensinya, lalu juga indikasi-indikasi ke sana, salah satunya juga harga saham dan lain-lain, menurut gue sih ini memang akan semakin dekat gitu loh. Dan apakah ini akan berpengaruh ke transfer, ini sering yang diasumsikan atau diperkirakan. Menurut gue sekarang nih sebenarnya sudah ada budget transfer supaya Erik ten Hag ataupun juga tim manajemen Manchester United sudah bisa bergerak begitu loh. Tapi ada kemungkinan kalau seandainya ada pemilik baru masuk, angkanya akan bertambah. Bukannya sekarang ini 0, enggak sih, menurut gue Manchester United maju ke Mason Mount ya kan, juga mempersiapkan ke posisi lain ya kan. Menurut gue itu sudah ada budgetnya. Hanya saja kalau pemilik baru datang mungkin akan bertambah, dan tetap harus mematuhi aturan-aturan financial fair play. Di sini juga ingin gue singgung sekalian sedikit saja ya tentang masalah Kim Min-jae yang sudah pasti ke Bayern Munchen. Apakah ini Manchester United dilewati ataupun tersalip? Menurut gue tidak ya, secara ringan amatiran belum ada penawaran resmi dari Manchester United. Manchester United mengidentifikasi sang pemain, salah satu yang pemain yang bagus ya. Mungkin Manchester United juga berminat, tapi hanya sebatas itu. Belum ada langkah lebih jauh lagi. Mencoba membuat kesepakatan dengan pihak Kim Min-jae ataupun juga apalagi mendekati Napoli, ini kan belum ada. Dan menurut gua kalau pemain-pemain yang memang diminati oleh Manchester United ini kan banyak. Artinya memang pemandu bakat Manchester United banyak merekomendasikan pemain-pemain, dan ketika mereka merekomendasikan kadang sudah diberitakan terlalu berlebih gitu loh. Menurut gua kalau seandainya Manchester United ingin mendatangkan Mason Mount yang sudah melakukan bidding ya kan, penawaran, pendekatan secara resmi juga ke sang pemain secara personal, dan juga Chelsea secara klub, kalau seandainya memang ada klub lain yang akhirnya menyalip ya Manchester United, ya menurut gua itu baru Manchester United seperti kayak pemain-pemain yang Manchester United sudah pernah melakukan penawaran tapi ternyata klub lain yang mendapatkan. Nah itu menurut gue baru istilahnya terambil gitu loh. Tapi kalau Kim Min-jae menurut gue tidak sih, dan balik lagi soal masalah kepemilikan Manchester United ya nantikan saja. Gue tetap optimis ya, pengambil alihan ini akan terjadi. Dan seperti gue katakan juga, gue komitmen di Football United selalu mengabarkan sedikit demi sedikit, update demi update tentang proses penjualan Manchester United. Ini update ya, ini bukan rumor, karena sumbernya menurut gue jelas. Bloomberg itu merupakan media ekonomi yang salah satu yang terbesar di dunia. Kurang lebih demikian. Semoga sehat-sehat selalu, sehat-sehat keluarga. Mohon maaf ya keterbatasan di sini, tapi ya sekali lagi Sobat Football United, kalau ada saran komentar bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.